Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami mohon dengan kerendahan hati untuk Bapak Ibu yang duduk di belakang untuk dapat terlebih dahulu mengisi bangku yang ada di depan. Selain itu, kami juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang membawa telepon genggam untuk dimasukkan ke dalam mode silent atau mode getar ya, supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Di tahun yang baru ini, mari kita kembali mengingat kemurahan Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Mari kita bersama-sama angkat pujian kemurahan Tuhan. Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kita. Angkat sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di sini kami datang Tuhan di hadirat-Mu di tahun yang baru ini. Kami mau bersama-sama mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati juga hamba-Mu Pendeta Hosea akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sidang jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Di tahun yang baru ini kita bersama-sama nyanyikan lagu dari nyanyian pujian nomor 343, Kusongsong Tahun Baru. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Semoga tahun ini membawa karunia, ku girang menikmati kemuliaan Bapa. Aku sepanjang tahun penuh keyakinan, bersandarkan kasih-Nya, tenang serta Tuhan. Tahun untuk bersaksi dalam kasih Bapa, berlatih melayani kelak pun di surga. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang kelima, kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat yang nanti akan dilayani oleh Diakon Sri Dadi. Sebelum itu kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Bapa yang mengasihiku.
yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan sekali lagi, Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa kepada Diakon Sri Dadi memimpin syafaat, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan berdoa, saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk dukungan ibu dan bapak pada waktu pemakaman dari besan saya, Pak Diakon Mujiran. Dan terima kasih untuk doa-doa yang dinaikkan untuk kami, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Sungguh kami merasakan persaudaraan yang sangat akrab
di antara kita semua. Secara pribadi saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan rasa terima kasih saya untuk semua anggota jemaat di Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Doa kita pagi ini akan dilandasi dengan Mazmur pasal yang ke-92 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi namamu, Engkau yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Bapa yang maha agung, Bapa yang maha mulia, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas kami, sehingga kami bisa melalui tahun 2023 dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Firman-Mu selalu menjadi penuntun bagi kami sepanjang tahun lalu. Sekarang kami memasuki hari yang ke-7 dalam tahun baru ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tangan kasih sayang-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami untuk menapaki tahun yang di depan kami ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kasih setiamu tidak pernah beranjak dari kehidupan kami sekalian. Bapa yang maha agung, pada hari ini kami bersama-sama di hadapan hadirat-Mu menyampaikan permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita gangguan tubuhnya oleh karena sakit. Tuhan, kami berdoa untuk semuanya saja, karena Tuhan mengetahui keperluan semua anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang sedang menderita gangguan tubuhnya akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Kami menunggu jamahan tangan kasih sayang-Mu, sehingga mereka semua pulih kembali, dan minggu depan dapat bersama-sama dengan kami untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berduka, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka berlimpah-limpah. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami, sehingga pembangunan gedung sekolah minggu kami di sini Tuhan sudah mencapai tahap-tahap yang hampir akhir. Kami bersyukur Tuhan telah menuntunnya, memimpinnya, sehingga semuanya bisa terwujud karena kebaikan hati Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya akan disempurnakan oleh tangan kasih sayang-Mu sendiri. Bapa yang maha agung, kami juga menyerahkan seluruh kota kami, baik Bandung maupun Cimahi. Kami bersyukur oleh karena Tuhan menolong Bandung dan Cimahi dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa, sehingga pada waktu perayaan Natal, pada waktu perayaan Tahun Baru, semuanya berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia bersama dengan seluruh jajarannya dan semua program-programnya. Kami percaya pada tahun ini semuanya akan berjalan dengan jauh lebih baik karena tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami untuk gereja-gereja baptis yang ada di seluruh Indonesia ini, terutama gereja-gereja yang belum memiliki gembala sidang. Kami berdoa
Tuhan, kirimkanlah anak-anak mudamu supaya mereka memiliki kerinduan untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya panggilanmu menjadi semakin nyata, panggilanmu menjadi jelas bagi mereka, sehingga mereka dengan segera datang masuk dalam ladang pelayanan yang sudah mulai menguning. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk semua program-program sekolah minggu yang menetapkan tahun ini adalah tahun ketaatan. Kiranya semuanya bisa dilakukan, bukan hanya sekedar kami diskusikan, bukan sekedar kami dengarkan, bukan sekedar kami ucapkan, tapi benar-benar kami jalankan, kami wujudkan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, sehingga kami semuanya berlatih untuk tetap taat, setia kepadamu bagi kemuliaan namamu. Murnikan hati kami supaya kami dapat beribadah dengan baik setiap saat di hadapan hadirat-Mu. Bapa yang Maha Agung, akhirnya kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu, karena sebentar lagi kami memasuki pemilihan umum. Berikan kepada kami hikmat, kekuatan supaya kami dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan negara kami ini supaya dalam suasana yang tentram dan tenang dalam menghadapi saat-saat kampanye sekarang ini. Bapa, kami menyerahkan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan kebijaksanaan Bapa. Kiranya pemimpin-pemimpin negara kami dan semua aparatnya berkenan dipakai oleh Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi negara ini, bangsa kami, terutama umat-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini. Mohon ampun segala pelanggaran kesalahan kami, dan kami persembahkan seluruh doa kami, ibadah kami hari ini kepadamu bagi kemuliaan namamu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu buah persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Rina. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kami mau memuji Tuhan tentang mujizat ya. Mujizat ini tidak hanya berlaku pada saat Tuhan Yesus ada di dunia, tapi mujizat itu tetap berlaku sampai hari ini. Nah, saya merasakan mujizat yang beberapa kali dalam kehidupan kami ya, sering. Nah, salah satu contoh yang saya ingin share dengan saudara adalah pada waktu kami menikahkan anak kami bulan yang lalu ya, tanggal 2 Desember. Itu seminggu sebelum itu hujannya luar biasa, setiap siang sore enggak pernah berhenti. Ya. Demikian juga sesudah tanggal 2 itu juga sama ya. Hampir setiap hari sore sampai malam itu hujan. Tapi khusus pada waktu kami berdoa minta pertolongan Tuhan, ternyata mujizat itu ada saudara ya. Khusus tanggal 2 itu tidak hujan. Ya, karena kalau hujan wah berantakan karena pernikahan anak kami itu outdoor ya. Jadi kalau hujan wah selesai itu ya. Tinggal ngelihat ininya saja. Ya memang ada backupnya sih, tetapi tidak seindah kalau
sudah didekor di luar ruangan ya. Oleh karena itu saya ingin bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan betapa Tuhan itu baik dan mujizatnya itu nyata. Ya, oleh karena itu kami akan menyanyikan bersama-sama dengan istri saya tentang mujizat Tuhan ini. Ya, dan pada kesempatan ini juga kami keluarga ingin bersyukur atas doa-doa saudara. Ya, mujizat itu ada karena bukan hanya doa kami, tapi doa-doa saudara juga. Dan pada kesempatan siang ini setelah selesai kebaktian kami mengundang ada ramah tamah sederhana. Bersama-sama kita makan di belakang. Ya. Silakan. Believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the chains in one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn sun. I believe in miracles, for I believe in God. Pagung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Saudara, kuncinya cuma satu kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, yaitu kita percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Tanpa percaya tidak akan ada mujizat. Kuncinya cuma satu, kita berdoa dan kita percaya penuh Tuhan itu baik. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Besar di Dalamku. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kita pujikan sekali lagi, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak getar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Sedang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Pada pagi hari ini persembahan dan persepuluhan akan dilayani oleh Ibu Budi dan Ibu Sarah. Saudara Cornelius untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh mengucap syukur buat kasih-Mu ya Allah dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Dan saatnya kami akan mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan selama ini pada kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kiranya persembahan yang kami persembahkan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan.
Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang memberikan persembahan ini, Tuhan Engkau memberkati mereka dan Engkau juga melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka masing-masing. Di dalam satu nama kami menyerahkan kehidupan kami, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Untuk Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, dapat juga memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening Gereja Baptis Indonesia Cimahi yang nomor rekeningnya tertera di depan ataupun di layar. Selain itu, persembahan juga bisa diberikan melalui QR atau QRIS yang terdapat dalam buletin Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan memasuki khotbah yang akan dipimpin oleh Pendeta Hosea yang berjudul Kebaikan Orang-orang di Sekitar. Namun sebelum itu kembali ada persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Mbak Evi. Dipersilakan. Shalom. Selamat tahun baru, semangat baru, dan siap melayani Tuhan dengan hati yang baru. Puji Tuhan. Ya, seperti yang tadi telah disampaikan pujian sebelumnya oleh keluarga Bapak Yono, saya juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan saya rindu bukan saya atau keluarga dari Pak Yono yang merasakan kebaikan Tuhan, tapi setiap kita yang ada di sini merasakan kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita minta sama Tuhan untuk mengajar kita untuk selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena disitulah titik supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu menyertai kita semua. Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hidupku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Melepaskanku dari kesukaranku, ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku percaya dan mengikut
firman-Mu, demi kebaikan diriku seumur hidupku. Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut belenggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah Kau buktikan melepaskanku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikan diriku seumur hidupku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu demi kebaikan diriku seumur hidupku. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Makasih. Makasih Mbak Evi, persembahan pujiannya. Juga duel Pak Mista dan Bu Rina, ya. Kita percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan tadi ajarku percaya dan ajarku setia. Ya. Berdiam di kaki Yesus itu yang membuat kita bisa kuat menapaki setiap tantangan kehidupan hari ini dan ke depannya. Karena itu pujian tadi, ajariku percaya dan ajariku setia, seperti memandang Kristus, kekuatan kita melimpah di dalamnya. Itu saya juga mengajak Bapak Ibu semua ya, ada talenta suara emas yang bagus, mari ditaburkan ya, sehingga memberkati kita semua. Siap Lian ya? Ya. Lian Sitanggang, teringat Julius Sitanggang. Ya. Suara-suara emasnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul kebaikan orang-orang di sekitar. Baik keluarga, teman, dimanapun kita berada. Ya, kalau kita kemarin melihat kebaikan Tuhan yang terus memberkati sepanjang tahun 2023,
Hari ini kita akan melihat, merenungkan kebaikan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dan kami mohon dengan kerendahan hati kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu dan kami semua, sehingga apa yang akan kami lihat, kami dengar, memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk fokus sehingga kami pulang membawa berkat kebenaran firman-Mu. Hidup kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam kasih Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, kebaikan orang-orang di sekitar kita. Ini akan kita renungkan. Seperti apa kebaikan orang-orang di sekitar kita? Ya, kita lihat dulu sekilas ya untuk firman Tuhan minggu yang lalu. Ya. Kemarin minggu yang lalu saya berjudul kebaikan Tuhan. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jika kita kecaplah dan lihatlah, mengingat dan menghitung kebaikan Tuhan, kita bisa melalui tahun 2024 karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Lanjut. Kebaikan Tuhan di tahun 2023 sungguh luar biasa. Jika Bapak Ibu merefleksikan di tengah-tengah kehidupan kita sampai saat ini, menolong, bisa kita hitung apa saja, memberi, mengampuni, memelihara, bahkan menegur kita. Sehingga kita bisa kuat dan bisa menapaki, melangkah di tahun 2024. Mungkin banyak hal yang pahit di tahun 2023. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang gak terduga. Sehingga itu membuat kita itu jauh dari Tuhan. Sehingga membuat kita itu bisa kecewa. Tapi kita bisa melewati 2024 karena pertolongan Tuhan. Mari kita lihat contoh yang kemarin, ya, lanjut. Ya, yaitu Yusuf. Kepahitan Yusuf menginjak remaja, dewasa, di masa mudanya luar biasa. Bahkan bukan orang-orang di luar keluarganya yang menjahati dirinya, yang memfitnah dirinya. Keluarganya iri, dengki. Bahkan tidak hanya iri, dia difitnah, dibuang ke sumur, lalu dipenjarakan oleh Potifar. Secara manusia, Yusuf berlimpah penderitaan, kesusahan, kedukaan. Tapi apa? Yusuf bisa melewati semuanya itu. Karena saat Tuhan menitipkan anaknya, dia memberi nama Manase kepada anak sulungnya. Katanya apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Yusuf menamai anak sulungnya Manase sebab katanya Allah telah membuat melupakan segala kesusahanku dan seluruh rumah ayahku. Yusuf bisa melewati semua kesukaran karena kebaikan Tuhan. Bagaimana Yusuf semakin dekat dengan Tuhan, sehingga pengalaman-pengalaman yang pahit di masa lalunya Yusuf bisa melupakan karena kebaikan Tuhan. Dan itu anak sulungnya diberi nama Manase. Tuhan sudah melupakan kesukaran di tengah-tengah hidupnya. Lanjut. Kan tuh hari ini kita akan merenungkan di sini. Kebaikan orang-orang di sekitar kita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Timotius dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Tuhan, khususnya nenek dan ibunya. Dan Paulus mengingat kesetiaan nenek dan ibunya itu. Kondisi itu dialami Paulus dalam kondisi tertekan. Timotius dalam kondisi tertekan. Karena Paulus mengingatkan kebaikan orang-orang di sekitar Timotius saat engkau kecil, saat engkau remaja, saat engkau muda. Dengan kondisi engkau sedang tertekan. Karena apa? Jemaat yang dilayani Timotius yang masih muda di kota Efesus, banyak orang-orang terkena ajaran sesat. Banyak jemaat mulai murtad, meninggalkan Tuhan. Dan kemewahan duniawi membuat orang-orang Korintus itu membuat Timotius tertekan. Kan tuh Paulus mendorong, menguatkan ini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lanjut. Bagaimana iman yang sudah diwariskan neneknya dan ibunya Yunike kepada Timotius berdampak luar biasa. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanannya. Kondisi saat itu masih sangat muda Timotius. Tapi disitu dikatakan, Lukas mencatat, ia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dia dikenal baik tidak hanya dalam lingkungan keluarga, tapi di kota Listra, di Ikonium, di kota-kota Asia kecil terkenal baik. Karena itu Paulus mendorong supaya Timotius menyertai pelayanannya. Ini sebelum Timotius tertekan tadi. Dan dikatakan di sini juga apa? Filipi, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Tidak hanya di Listra dan di Ikonium, Paulus juga mengutus Timotius supaya datang ke gereja Filipi. Dengan kedatangan Timotius akan menghibur Paulus. Karena kualitas imannya meskipun sangat muda, kesetiaannya kepada Tuhan luar biasa. Karena di gereja Filipi banyak jemaat mementingkan kepentingannya sendiri. Lihat di situ. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwal itu. Betul-betul membawa kesukaan Timotius, seorang pemuda, dikirim ke Filipi dan terkenal baik di Listra, di Ikonium, dan di kota-kota Asia kecil. Mengapa bisa hebat seperti itu Timotius? Karena ada orang-orang sekitar yang mensupport, yang mendoakan, sehingga Timotius menjadi model dan harus melanjutkan pelayanan Paulus di kota-kota baik di Filipi maupun di kota-kota Asia kecil. Perhatikan di situ, dikenal baik. Baik itu agatos. Tidak hanya secara etika, tapi kualitas di hadapan Tuhan, mentalnya, kesetiaannya. Di saat badai, tantangan, kesulitan yang Timotius yang relatif
muda itu menghadapi banyak tekanan. Kan tadi diingatkan, aku ingat akan iman yang sudah diwariskan oleh nenekmu Lois dan ibumu Yunike. Di tengah-tengah tantangan di dalam pelayanan di gereja Efesus saat itu. Di sini Timotius yang masih muda itu kebaikannya memberkati Paulus secara pribadi, juga gereja di Filipi. Mari kita melihat, lanjut. Saat menghadapi tekanan itu, Timotius diingatkan oleh Paulus. Iman yang sudah tumbuh, iman yang tulus ikhlas yang sudah diwariskan oleh nenekmu Lois dan Yunike. Seperti apa? Lanjut. Di sini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Neneknya dan ibunya sudah menanamkan sejak kecil mengenal kitab suci. Bukan kitab suci yang ada di HP atau yang kita pegang selama ini. Dulu perjanjian lama, buku-buku hikmat, Taurat Musa, buku-buku Nabi, seperti itu. Itu yang dipelajari Lois dan Yunike dan itu diwariskan kepada Timotius. Pak, bapaknya Timotius orang mana? Orang non-Yahudi, bisa dikatakan Yunani. Karena itu saat Paulus menghadapan tekanan tadi, Paulus mendorong, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus mendorong, yuk, seperti pujian Mbak Evi tapi, ajarku setia, ajarku percaya. Iman yang sudah menyelamatkan itu bangkitkan. Kamu percaya kepada Tuhan. Karena sebagian jemaat di Efesus banyak yang murtad oleh ajaran-ajaran yang enggak jelas. Membuat Timotius yang masih muda ini ada tekanan, ada pergumulan. Karena itu ingatlah, terus didorong lagi ya di pasal 3 itu. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal Kristus yang sudah menyelamatkan, menjamin jiwa ragamu. Supaya Paulus kuat. Dan kedua ibu ini yaitu nenek Lois dan ibu Yunike mewariskan sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat. Warisan iman. Ya. Dari Lois sebagai neneknya, Yunike dan Timotius. Kan itu dikatakan tadi, Timotius terkenal baik di Listra, di Ikonium. Dan Paulus juga mengutus, akan kukirim Timotius ke Filipi, supaya hatiku terhibur. Karena orang-orang Filipi, jemaat di Filipi, banyak mencari kepentingan sendiri. Jadi kesuksesan Timotius, keberhasilan Timotius, peran dari neneknya Lois dan ibunya Yunike yang luar biasa. Kita lihat perannya. Lanjut. Menjadi teladan. Enggak mudah, saudara. Kita menyuruh anak kita sekolah minggu, kita menyuruh anak kita ke gereja, tapi kita sendiri enggak pernah sekolah minggu, enggak pernah ke gereja, enggak mudah. Memberi didikan, mengenalkan Alkitab. Ya.
Kan tuh, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berbagailah di sini kaum muda, remaja gitu ya, yang orang tua mendorong memperkenalkan anaknya, mewariskan iman kepada anak-anaknya, bagi nenek, bagi opa, bagi oma, bagi ibu, kepada anak-anaknya, juga kepada cucunya. Karena itulah harta, kekuatan di dalam kehidupan anak-anak dan cucu kita. Ini ada kisah seorang pemuda yang sukses. Kalau sekolah selalu ranking 1, 2, ranking 1, 2. Bangga anak itu juga papa mamanya. Kuliah juga gitu. Sukses nilai akademiknya. Juga etika moralnya luar biasa. Lalu anak itu mencari pekerjaan. Pemuda itu. Ibunya mendoakan. Biasanya kalau cari pekerjaan kan kita, CV kita, ya, riwayat hidup kita tertulis. Pernah di sekolah di mana, prestasinya apa, dan juga keadaan orang tua kan diceritakan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Manajer itu mewawancarai pemuda itu, senang ya, melihat CV dan nilai akademik pemuda itu. Dalam hati pemuda itu yakin diterima. Tapi apa manajer itu? Bagaimana Pak, apakah saya diterima bekerja di perusahaan Bapak? Manajer itu bilang, sekarang kamu pulang dan saya mempunyai pertanyaan dan sampaikan kepada orang tuamu. Pertanyaannya begini, apakah Anda pernah melihat jari-jari ibumu dan bapakmu? Sederhana toh? Apakah saudara Anda pernah melihat jari-jari ibumu dan bapakmu? Pemuda itu dengan tegas menjawab, belum Pak. Sekarang kamu pulang. Kamu tanya, lihat jari-jari ibumu, bapakmu seperti apa. Lalu dia pulang dan bertanya, ibunya gemetar, berharap anaknya diterima. Lalu dia pulang, ibunya bertanya, pasti kamu diterima di perusahaan yang kamu impikan itu. Ibunya berkata, betul kan nak? Karena anak ini sempurna ya standarnya itu. Moralnya, etikanya, nilai akademiknya sempurna. Anak atau pemuda itu mendekati ibunya lagi. Dia enggak menjawab diterima atau enggak. Lalu pemuda itu, ibu, bolehkah saya melihat jari-jari ibu? Ibunya juga kaget gitu ya. Ada apa? Kok kamu bertanya seperti itu? Bolehkah saya melihat jari-jari ibu? Lalu ibunya menunjukkan ini. Seperti tadi ya, saya melihat, nggak sengaja melihat jari-jari Gerin sebelah kiri itu. Mengapa
Ibu jari-jari kelingkingnya itu enggak lurus, kok sedikit terbesar. Lalu ibu menceritakan, saat ibu menggendong engkau, ibu jatuh. Lalu ibu jarinya enggak stabil ke lantai, lalu nekuk sampai hari ini. Mengapa jempol ibu banyak lukanya? Menceritakan semua peristiwa yang pahit. Saat ibu mencari nafkah, ibu mensupport biaya sekolah kamu, ibu juga jatuh di jalan. Sehingga jari-jariku seperti ini. Lalu lihat lagi jari kanannya. Banyak yang hancur. Anaknya baru mengetahui peristiwa itu. Ibunya bertanya, mengapa anak ini bertanya itu, padahal ibu menyembunyikan itu. Sampai anak itu lulus kuliah menyembunyikan peristiwa itu. Tapi terus anak itu ingin tahu mengapa jari-jarinya ibunya seperti itu. Baru setelah dijawab, anaknya mengerti dan sangat sedih dan menangis mendengar semuanya itu. Dan ibunya sebenarnya enggak mau menceritakan itu. Segala kepahitan perjuangannya. Akhirnya ibu sadar, anak juga sadar. Dan akhirnya pemuda itu kembali ke manajer tadi dan menceritakan, apa yang kamu ambil hikmah selama ini? Saya sukses selama ini, akademik saya selama ini, ternyata ada orang-orang di sekitar saya yang baik. Baik, mulai hari ini kamu saya terima bekerja di perusahaanku. Kamu sudah tahu bagaimana perjuangan ibu kamu, orang tua kamu. Saudara, khususnya kaum muda ya, demi mencari nafkah bekerja untuk anak-anaknya, kadang orang tua itu menyembunyikan rasa sakitnya demi anak kita bisa menggapai cita-citanya. Rasa pahit, rasa kecewa saat bekerja, kadang itu ia sembunyikan agar anak kita bisa menggapai mimpinya. Kadang punya uang ditabung untuk sekolah anak-anaknya. Kadang anak itu enggak tahu. Itulah saudara. Pemuda tadi baru sadar setelah dapat tugas dari calon manajernya tadi, pulang lihat jari-jari ayah, jari-jari ibumu. Dia sudah bekerja keras untuk mensupport kamu sampai sukses. Itu kehidupan orang tua. Rasa pahit mencari uang kadang kita sembunyikan demi anak-anak kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga pasti disembunyikan oleh Lois dan Eunike. Mungkin ada air mata saat Timotius enggak mau dididik saat kecil. Mungkin melawan, bisa juga itu. Tapi itu membawa nilai yang luar biasa. Kan itu Paulus mengingatkan, kamu ingat iman yang diwariskan nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Iman yang tulus ikhlas. Engkau bisa mengatasi di sini. Peran orang-orang di sekitar kita itu menguatkan, memberkati, bahkan bisa mengantarkan anak-anaknya sukses. Karena ada doa, ada usaha, ya, dan dorongan orang-orang di sekitarnya. Lanjut, lovely. Di sini yang dilakukan Lois, Eunike untuk Timotius,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Harus juga engkau mengingatkannya sebagai tanda tanganmu, dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini 10 hukum Allah itu, dari yang pertama, kedua, itu tradisi di Israel itu diajarkan berulang-ulang. Misalkan dipotong, lalu dilipat, ya, lipatan 10 hukum itu ada di kaki tangan, ada di jari, ya, di dahi. Ya. Di tangan misalkan, jangan membunuh. Ingat bahwa hukum ke-8. Jangan mengingini keinginan orang lain. Wah, hukum 9 di dahi. Dan di pintu gerbang. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Supaya ingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan kepada umat. Kadang saya berpikir, wah, ini luar biasa orang tua Yahudi saat itu. Berulang-ulang. Dan itu diajarkan. Hei kaum muda, remaja, kita hebat IT hari ini. Kita melek teknologi hari ini. Sadar nggak sadar, ada yang mengajari kamu A, B, C, 1, 2, 3, yaitu orang tuamu. Itu kebaikan orang-orang di sekitar kita. Sehebat apapun ilmu yang kita kuasai hari ini, dulu ada orang-orang yang hebat, berulang-ulang mengajarkan kebaikan itu. Kita sebagai anak, kita sebagai cucu, bagaimana? Kita menempatkan orang tua, karena orang tua wakil Tuhan di bumi. Berulang-ulang dan berulang-ulang kita ajarkan. Contoh di sini ada, lanjut Mas. Di sini, kebaikan orang-orang di sekitar Timotius. Ada neneknya Lois, ibunya Eunike, teman sekerjanya Paulus, Silas, Barnabas, Yohanes, Markus, dan Lukas. Lukas itu yang mencatat kisah para rasul. Yang menyatakan Timotius terkenal baik di Listra, di Ikonium. Support mereka. Jadi kebaikan orang-orang di sekitar Timotius luar biasa. Kita mensyukuri di sini. Kalau Bapak Ibu mempunyai orang-orang di sekitarnya baik, mendukung, apalagi di saat lemah, mensupport, terlebih orang tua, saudara kita, itu berkat yang luar biasa. Seperti Timotius di sini, yang terkenal baik tidak lepas dari peran keluarga, orang-orang terdekatnya, sehingga hidupnya tetap fokus kepada Kristus. Meskipun melayani di kota Efesus tidak mudah saat itu. Kebaikan orang-orang di sekitar Timotius dipakai Tuhan luar biasa. Lanjut. Ingat Ibu Monica di sini? Suaminya bejat. Ini teolog abad keempat ya. Suaminya pemabuk dan tukang pukul, juga suka perempuan, suami Ibu Monica. Dan itu diwarisi anaknya, Agustinus. Pemabuk, kejahatan apapun ia lakukan. Apa sikap sebagai seorang ibu? Melihat suaminya yang moro tangan, tiap malam mabuk, ya, pasti sangat sedih. Kesedihan itu ditambah lagi anaknya. Secara akademik juga oke anaknya di sini. Ya, filsafat, hukum juga oke, tapi kehidupannya hancur. Ya, seks bebas.
hidup malam yang luar biasa. Sebagai ibu ngeri melihat suami dan anaknya seperti itu. Dan mengatasi itu, Ibu Monica membawa ke uskup, ya, ke pimpinan rohani di kotanya. Apa pimpinan rohaninya? Anakmu enggak mungkin bisa bertobat. Sebagai ibu bagaimana perasaannya? Supaya anak saya bawa ke sana, pastor itu mendoakan, diberi kekuatan, tapi apa? Pimpinan rohani kota itu mengatakan, anakmu enggak bisa bertobat. Karena semua orang sudah tahu kejahatan suami dan anak di sini. Tapi ibu itu mempunyai tekad. Aku mempunyai Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Meskipun engkau pimpinan yang kami hormati, tidak memberi semangat ya, tapi melemahkan dirinya, aku akan berdoa. Akhirnya Agustinus diserahkan dan tekun Ibu Monica berdoa. Dia mengalami pertobatan. Dia dari Afrika Utara dan dibesarkan teologi-teologinya di kota Roma. Akhirnya pandangan teologinya mengguncangkan dunia bahkan sampai hari ini. Berkat siapa? Orang di sekitarnya. Doa ibunya. Jadi Agustinus bisa sukses. Bahkan pandangan-pandangan teologinya mewarnai sampai hari ini. Itu doa ibunya. Tatkala para pimpinan gereja saat itu meremehkan anakmu enggak mungkin bertobat. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Sedih, kecewa kepada pimpinan gereja itu. Kok seperti itu? Tapi ibu itu memandang Yesus. Dan Yesus menjamah Agustinus. Sehingga dianggap dia itu orang suci di kalangan gereja Katolik, dan Ibu Monica juga dianggap santa, wanita-wanita suci. Luar biasa. Contoh satu lagi. Sini ya. Kalau kita punya anak cerdas, pinter, guru menjawab A, anak bisa menjawab Z. Guru pasti apa? Wah, anak ini enggak beres. Pasti. Itu yang dialami oleh Thomas Alva Edison. Kepala sekolah menolak. Guru-guru enggak mau mengajar anak ini karena aneh kalau diajar. Pindah sekolah lagi. Anakmu enggak bisa diajar, enggak umum kelakuannya, karakternya. Mungkin diajar, dia mikirkan yang lain, malah meneliti yang lain gitu. Aneh kan? Tapi apa yang terjadi? Pindah sekolah lagi, ditolak lagi. Lalu apa? Ibu Mary di sini. Aku akan mendidik anak. Meskipun banyak sekolah menolak dia. Dia dibesarkan luar biasa oleh ibunya, Thomas Alva Edison. Karena anak-anak ini memang cerdas. Kalau anak cerdas, pinter aneh-aneh biasanya. Tingkat kecerdasannya mungkin diajar dia tidur atau ngelamun atau melakukan yang lain, tapi otaknya sudah tahu. Kalau guru nggak peka, itu trouble di kelas. Tapi Ibu Mary melihat sisi yang lain anaknya ini. Betul saudara, siapa yang menemukan lampu yang saat ini menerangi kita di dunia ini? Dialah Thomas Alva Edison. Jasa siapa? Orang di sekitarnya, yaitu ibunya. Melihat sisi positif anaknya. Tahu kemampuan anaknya. Kadang sekolah mungkin orang lain enggak tahu, tapi ibu ini peka. Anak ini cerdas, anak ini pandai. Sekolah menolak, saya privat. Akhirnya dia mengatakan apa?
Meskipun 10.000 kali gagal, tapi dia melihat positif, yaitu saya tidak gagal 1000 kali, tapi apa? Hanya menemukan cara untuk lampu ini 10.000 kali. Jadi ibu di sini, anak itu enggak dianggap masalah. Sebagai seorang ibu seperti Ibu Monica dan Ibu Mary di sini, mendorong anak-anaknya terus kuat, terus belajar, terus eksperimen, sehingga menjadi sukses seperti itu. Jadi saudara, Timotius, Santo Agustinus dan Thomas Alva Edison, mereka sukses karena pengaruh orang-orang di sekitarnya. Kebaikan orang tuanya, ibunya, neneknya, itu membawa berkat dan mereka menemukan keahlian yang memberkati dunia sampai hari ini. Pertanyaannya, bagaimana bakti kita? Wujud terima kasih kita kepada orang-orang yang sudah berbuat baik, terkhusus orang tua kita, ibu kita, bapak kita, untuk membalas kebaikannya. Lanjut. Saudara, saya membaca artikel di sini. Karena sedikit vulgar gambar itu, makanya saya tutup itu. Pada abad 19, banyak orang-orang Tiongkok pergi ke Australia di daerah pertambangan. Dan itu banyak pekerja abad 19 di daerah Bendigo, Australia itu orang-orang Tiongkok. Ada museum di situ. Bendigo, ya. Banyak orang mengunjungi museum itu. Dan museum itu terlihat gambar seperti itu. Menyusui ibu mertua, meskipun anaknya menangis kelaparan. Budaya timur apalagi Tiongkok ya, bagaimana harus menghormati orang tua. Meskipun anaknya sendiri menangis kelaparan. Ya. Nah, museum ini mengingatkan, kaum muda, anak-anak yang hadir melihat di museum itu, apa maknanya? Jadi ibu ini meskipun melihat anaknya menangis dan kelaparan karena orang mertuanya haus, lalu anak menantunya menyusui ibu itu. Itu menandakan apa? Anak harus menghormati orang tua. Ini budaya Tiongkok ini. Mengajarkan anak harus menghormati orang tua. Kadang anak kandung sendiri apa? Nomor 2. Tapi karena ini mertua dan orang tua harus dihormati. Mungkin pertanyaannya sejauh mana Pak kita menghormati orang tua yang sudah berbuat baik bagi kita? Bagaimana? Standarnya firman Tuhan ajarkan gimana? Jadi di sini mengajarkan kebaikan, kesuksesan Timotius, Agustinus, Thomas Alva Edison, dampak dari orang-orang di sekitarnya. Kan itu sebagai wujud baktinya menghormati orang tua tersebut. Sebagai kebaikannya. Ingat kisah pemuda dan manajer tadi. Nilai akademiknya, IP-nya 4 semua, etikanya bagus. Tapi pemuda itu belum pernah melihat jari-jari ayah dan ibunya yang sudah bekerja mati-matian untuk mensukseskan dia. Baru sadar bentuk hormatnya bagi orang tua. Lanjut. Yang terakhir. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dikaruniakan Allah Tuhanmu kepadamu. Saudara,
kita bisa ada di sini. Mungkin orang tua enggak memberi uang. Mungkin orang tua belum bisa memberikan warisan. Tapi doa mereka wakil Tuhan di bumi. Seperti firman Tuhan di sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dikaruniakan Allah Tuhanmu kepadamu. Saudara, ada orang tua, anak jaminanku di hari tuaku. Betul anak menolong saat kita masa tua. Tapi ingat, anak itu anugerah kita. Jaminan masa tua kita Tuhan. Tadi saya membaca di grup PBI yang dikirimkan Diakon Sri tadi, jari itu ya, ya toh, ya, jari kelingking yang sudah nikah atau yang mau nikah, pasti cincinnya ada di jari manis. Saat jari kelingking ini berpisah, ini nggak bisa gerak gitu ya. Tapi saat ini bisa dempet jari kelingking, yang lain bisa gerak. Menggambarkan apa di situ? Ya, di grup PBI yang sudah melihat di situ, anak nanti akan meninggalkan kita. Orang tua meninggalkan kita. Tapi pasangan itulah. Kan tuh jari manis, ini tempat untuk cincin itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merefleksikan firman Tuhan ini. Sejauh mana bakti kita kepada orang tua? Karena Bapak Ibu sukses sampai saat ini juga berkat orang tua. Mungkin sebaliknya, Pak, saya gagal saat ini, saya kecewa dengan orang tua. Karena saat kecil saya dibeda-bedakan. Kakak yang terhebat minta apapun diberi, tapi saya selalu enggak diberi. Hari ini saudara, mungkin kita enggak tahu mengapa orang tua seperti itu. Mungkin kita baru sadar hari ini, yuk kita minta hikmat Tuhan. Karena banyak anak-anak masih menyimpan kepahitan kepada orang tua. Atau kita sebagai orang tua masih menyimpan kekecewaan kepada anak-anak kita. Mungkin sering memalukan tindakannya, sikapnya. Hari ini, mari kita berdoa. Sebab firman Tuhan mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Tapi kalau kita sebagai anak sering berbohong pada orang tua, sering menipu orang tua kalau tahu itu enggak langsung menegur loh ya, mengamati dulu. Kadang anak peka enggak, diamati, kadang anak enggak peka. Kalau orang tua sudah mulai bertindak, berarti orang tua itu sudah mengamati. Saudara, di sini, kebaikan orang-orang di sekitar kita, teristimewa orang tua kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita syukuri. Semua orang-orang di sekitar kita itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jika kita sebagai orang tua masih kecewa kepada anak kita, mari kita doakan. Atau sebaliknya, sebagai anak masih ada dendam, benci kepada orang tua karena pernah dinomorduakan, kita mendoakan. Karena awal berkat hidup kita, keluarga kita mohon berkat, doa bagi orang tua. Pak, orang tua kami jauh, bagaimana bentuk hormatmu? Ditelepon, setahun sekali dikunjungi, itu bentuk orang tua bangga sekali. Ingat ya, ilustrasi di video pendek Thailand yang pernah kami putar itu, oma-oma diskusi di situ.
Wah, anakku sukses jadi dokter di London. Wah, anakku lebih hebat jadi pengacara, banyak membela orang-orang. Anakku jadi pengusaha sukses. Oma-oma itu diskusi. Tapi oma satu, anakku biasa saja. Tapi tiap hari saya ketemu, mengunjungi saya. Lalu oma yang satu ini dijemput. Anaknya, cucunya senang. Tapi ibu-ibu yang anaknya sukses tadi gak pernah dijemput, gak pernah ditelepon anaknya. Kelihatannya sukses di luar, tapi telepon aja gak pernah, komunikasi gak pernah, apalagi berkunjung. Ternyata kesuksesan anak-anak yang gak pernah berkunjung telepon itu membuat hampa oma-oma tadi. Tapi ibu yang sederhana tadi, anaknya berkunjung tiap hari. Meskipun sederhana hidupnya, lebih bahagia. Mari saudara, ya, komunikasi yang baik, anak orang tua ke anak akan membangun dan mendorong kebaikan kita. Dan kita syukuri, kita sukses, orang-orang tua kita dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Saya mengundang tim musik ke depan. Kita angkat satu pujian yang terakhir tadi. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang selalu memberkatiku. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Kita mempunyai Bapa-Bapa di dunia ini yang begitu mengasihi kita. Kita mempunyai saudara-saudara di dunia itu yang begitu mengasihi kita. Itu berkat tersendiri yang membuat, yang menopang kita kuat sampai hari ini. Mari kita pujikan Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita mensyukuri kita ada, kita kuat, kita diberkati hari ini karena ada orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua, saudara kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa, mendoakan orang tua, saudara khususnya kaum muda remaja. Dia berjerih payah, bekerja siang. Dia sudah mencari nafkah kehidupannya untuk saudara. Kita doakan mereka. Mungkin ada yang sedang kecewa dengan orang tuanya. Mari kita doakan mereka. Mungkin kita pernah mempunyai masa lalu yang pahit, melihat sisi negatif orang tua, tapi enggak tahu apa maksud orang tua melakukan itu. Mari kita minta hikmat Tuhan, sehingga kekecewaan kita dengan orang tua kita, dengan ibu kita, bapak kita, dengan nama Yesus kita tanggalkan. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, terima kasih Engkau memberikan orang-orang yang hebat di sekitar kami, baik oma kami, opa kami, nenek kami, ibu kami. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri orang-orang di sekitar kami yang Kau pakai untuk mendidik kami. Mungkin selama ini kami kurang menyadari jerih payah mereka, pekerjaan yang berat ia lakukan demi mensupport anak-anaknya. Kami bisa sukses, terima kasih. Kami mensyukuri Tuhan, meskipun orang tua kami belum berbuat banyak, tapi doanya, kasihnya begitu luar biasa. Biarlah kami belajar menghormati, mengasihi orang tua kami. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mengerti tetesan air mata kami. Kami membawa Bapa setiap pergumulan keluarga kami di awal tahun 2024 ini. Apapun bentuk pergumulannya dan kelak tantangannya Tuhan, kami memandang Engkau sebagai orang tua kami. Pasti Engkau mengasihi kami. Semua Engkau izinkan, yang sudah, yang sedang, dan akan. Kami belajar taat, kami belajar percaya terus kepada Engkau, sehingga sampai akhir 2024 nama Yesus dimuliakan. Tuhan juga ampuni kami jika ada kekecewaan dengan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Biarlah kami seperti Yusuf, saat berdekat berserah kepada Engkau, Engkau melupakan akar pahitnya. Dan itu juga terjadi bagi hidup kami, bagi keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, sumber pertolongan dan berkat hidup kami. Amin. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, setelah ibadah ini jangan pulang dulu, ya Pak Mister ya. Ada ramah tamah yang disediakan keluarga Bapak Mister Yono sebagai wujud syukur, ya seperti yang pernah disampaikan ya dalam pernikahan Mas Mada tanggal 2 Desember yang lalu. Ya. Nanti lewat sini salamannya, ya, jangan keluar. Ditutup aja Pak Parjo, yang pintu depannya nanti. Ya, ya kita nunggu sampai jam 12 ya.
Biasanya makan siang kan jam 12, ya. Ini masih jam 11, 10 menit. Ya. Ya, mengingatkan persekutuan doa Rabu 10 Januari 19 sampai jam 8 malam ya, firman Tuhan dilayani Saudara Cornelius Sega. Kasih Cornel, ya. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join ya, untuk persekutuan doa Rabu besok. Terus petugas ibadah Minggu 14 Januari 2024 ya. Ya. Petugas di sini ya bisa dilihat di buletin dan di depan layar ya. Sehingga semuanya boleh siap untuk melayani Tuhan untuk ibadah minggu depan. Berikutnya ya, yang ulang tahun hari ini dan minggu ini ya 7 Januari 2024, Ibu Mariana Wardoyo Ruslan. Ya, selamat ulang tahun Bu, diberkati keluarga, kesehatan, anak-anak juga cucunya. Amin. Keberapa Bu bisik-bisik itu Pak Sri? Oh 47 ya. Oh iya. 47 ya. Ya, ya. Seperti pendeta Mujiran kemarin ya, saat ibadah penghiburan kemarin saya tanya usianya 78. Sama Pak Sis ya, Pak Sis. Pak Sis 79. Oh 77. Oh iya ya. Jadi pendeta Mujiran 78 kemarin. Ya. Tanggal 7 Januari berikutnya Saudari Erika Amalia Tobing. Ada Pak Tobing? Oh enggak ada. Itu Pak Martin, saya kira Pak Tobing. Sebab bersinar dari sini Pak. Iya. Nyanyi Diakon Wardoyo ya, bersinar. Ya, mantul gitu ya. Ya. Berikutnya tanggal 10 Januari Ibu Yohana Sopi Tambayong, yaitu Ibu Pendeta Moniong. Ya, ini masih di Tangerang ya. Sejak 25 sampai hari ini saya susah ya telepon Mbak Ellen. Gitu ya. Ya, mengucapkan selamat Natal gitu ya. Belum bisa ngubungi ya. Doa kita semoga diberi kesehatan. Oma di sini sudah 85 tahun ya, hampir dengan Oma Tunggak ya saat itu ya. Ya, 85 tahun. Berikutnya, Mbak. Ya. Berikutnya menyampaikan pengumuman ya. Biasanya awal tahun baru semua ya, kantong perpuluhan, amplop perpuluhan itu semuanya diganti Bapak Ibu. Saya mewakili gereja, juga panitia keuangan, bendahara, terima kasih. Partisipasi, ya perpuluhannya, persembahannya sampai saat ini. Ya, bisa mensupport pelayanan di GBI Cimahi. Untuk operasional, untuk pembangunan, bahkan untuk support pelayanan GGBI, juga daerah. Terima kasih. Ya. Di belakang sudah baru semua kantongnya. Ya. Nomornya apakah ganti Pak? Enggak ya. Kecuali 2 orang, nanti saya japri, nomornya baru ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mari kita terus beriman ya, mengembalikan 1/10 untuk Tuhan. Saya mewakili gereja, panitia keuangan dan bendahara dan pengurus. Tuhan berkati ya pengabdian kita selama 1 tahun kemarin. Juga terima kasih ya keluarga besar Pak Mister, Pak Tri, ya, yang anak-anaknya meskipun tiap minggu enggak di tengah-tengah kita, tapi rajin perpuluhannya di gereja ini. Sampaikan Pak, Mbak Michelle, Mas Mada gitu ya, terima kasih. Tuhan berkati karir, keluarga, pelayanan, keluarga besar Pak Mister. Ya. Juga Bapak Ibu semua ya yang belum ambil bagian untuk perpuluhan bisa japri ke saya. Ya. Saya lagi terima kasih pengabdiannya sampai hari ini. Dan mengingatkan panitia pembangunan, ya, tinggal sebentar
atau nanti sekaligus ramah tamah gitu ya. Dengan keluarga Bapak Mr. Yono, nanti kita ada rapat sebentar karena pembangunan mau selesai akhir bulan ini ya. Karena ada beberapa hal yang belum dananya ya perlu ditambah ya, seperti itu. Apakah ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Semuanya pernah ya? Ya. Untuk itu ada tambahan Pak Mister pengumuman? Udah ya? Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa atas kasih kemurahan Tuhan, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan Bapa yang maha tinggi, Tuhan yang kami sembah, kami puja di dalam Yesus Kristus. Atas rahmat-Mu, kemurahan-Mu, dan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, nama Allah Anak dalam Kristus dan Allah Roh Kudus memberkati kami hari ini sampai Maranatha. Kita pujikan pujian terakhir yaitu doa nikmat rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan duduk sejenak sebelum kita memberi salam dan kita lewat pintu samping gereja.